Oke, selamat malam. Di sini aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Sultan Aldi Adani Akbar, NRP 501923113. Perkenalkan, nama saya Tengku Rende Shoki Nurteza dengan NRP 501941178. Halo, perkenalkan, nama saya Arkan Zafran Muniana dengan NRP 5019241164. Perkenalkan, nama saya Fadlan Hadif Rafidan dengan NRP 50192411128 di kelompok Baileys. Dan aku izin mereview penugasan dari Pak Ede terkait fluid mechanics. Jadi di soal pertama ada pertanyaan tentang apa itu gaya apung, apa penyebabnya, apa rumus dari gaya apung, dan juga apa yang terjadi jika gaya apung lebih besar dari beratnya. Jadi dari pertanyaan itu dapat disimpulkan bahwasannya gaya apung adalah gaya ke atas yang diberikan oleh fluid terhadap benda yang tenggelam. Gaya apung sendiri disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam setiap perbedaan kedalaman. Dan kemudian rumus dari gaya apung itu sendiri adalah FB sama dengan rho F kali G kali V. Jadi apabila gaya apung dari benda lebih besar dari bendanya, benda akan terdorong ke atas sehingga bisa saja mengapung. Kemudian untuk di soal nomor 2, ada dua benda yang berbeda bentuk tapi memiliki volume yang sama, dan ditanyakan apakah gaya apung pada benda tersebut sama. Ya, jawabannya adalah iya. Karena apa? Karena gaya apung hanya dipengaruhi oleh volumenya saja, tidak dengan bentuk bendanya. Di soal nomor 3, ada berat jenis es dan air laut masing-masing adalah 0,92 dan 1,025. Jika bagian balok es yang tingginya 10 kali 10 cm berada di atas permukaan air, tentukan tinggi balok es di bawah permukaan. Jadi ketika es mengapung di air laut, bagian volumenya berada di bawah permukaan air dan sebagian muncul di atas permukaan air. Kejadian ini disebabkan oleh massa jenis es lebih kecil daripada massa jenis air laut itu sendiri. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya apung yang diterima oleh benda yang terendam dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Perhitungannya itu yang diketahui adalah S-nya 0,92, air lautnya itu 1,025, yang terapung 10 cm. Jadi V terendam per V total sama dengan PS per P air laut, sama dengan berarti 0,92 per 1,025 kali H. H-nya itu sama dengan 10 per 1 min 0,92 per 1,025. Jadi sama dengan 10 per 1 min 0,89, berarti sama dengan 10 per 0,10244, sama dengan 97,7 cm. H tenggelamnya itu berarti 97,7 minus 10 sama dengan 87,7 cm. Kesimpulannya itu es mengapung di air laut karena massa jenisnya lebih rendah dibandingkan air laut. Sekitar 87,7% volume es terendam dan sekitar 12,3% muncul di atas permukaan air. Di nomor 4 disuruh hitunglah perbedaan tekanan delta P sama dengan PB minus PA, dan diketahui rumusnya itu PA plus rho WGH plus rho HG GH HG plus PGLY GH GLY plus rho oil GH oil sama dengan PB. Jadi jawabannya itu konversi SG ke massa jenis rho sama dengan SG kali rho air sama dengan SG kali 1000 kg per meter pangkat 3. Rho W sama dengan 1,0 kali 1000 sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Terus rho Hg sama dengan 13,5 kali 1000 sama dengan 13.500 kg per meter pangkat 3. Terus ada QGL sama dengan 1,26 kali 1000 sama dengan 1260 kg per
meter pangkat 3. Terus raw oil sama dengan 0,88 kali 1000 sama dengan 880 kg per meter pangkat 3. Lalu kedua, masukkan nilai ketinggian fluidnya. HW sama dengan 0,60 meter, HHG sama dengan 0,20 meter, HGLY sama dengan 0,15. HGLY 0,15 karena dari permukaan gliserin ke permukaan raksa sejajar. H oil sama dengan min 0,010 dikarenakan tekanan turun ke kanan arah negatif. Lalu ketiga, masukkan ke dalam rumus. Jadi delta P sama dengan 880 kali 9,81 kali 0,10 ditambah 1260 kali 9,81 kali 0,15 ditambah 135.000 dikali 9,81 kali 0,20 minus 1000 kali 9,81 kali 0,60 sama dengan itu hasilnya 863,28 tambah 1854,9 ditambah 26487 minus 5886 sama dengan 23318,37 PA. Jadiin KPA sama dengan 23,31837. Kesimpulannya itu tekanan di sisi B lebih tinggi daripada di sisi A. Berdasarkan perhitungan yang telah dihitung, dikarenakan sisi B memiliki tekanan total yang lebih besar dibandingkan dengan tekanan dari kolom air. Jadi soal nomor 5 ini ada bayangan seorang pria dengan tinggi 1,7 meter berdiri tegak di dalam air dan tenggelam seluruh tubuhnya di dalam kolam. Dan di sini kita ditanya juga tentukan perbedaan antara tekanan yang bekerja di kepala dan di ujung kaki pria tersebut dalam KPA. Jadi di sini kita ketahui rumus delta P. Di sini kita mencari delta P sama dengan rho kali G kali H. Terus massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi atau G itu di 9,8 dan selisih kedalaman antara kepala kaki itu 1,7 meter. Langsung aja kita kaliin semuanya menghasilkan 16.660 PA. Tapi di soal ini kita diminta untuk menjawabnya dengan KPA yang dimana akhirnya kita konversi ke KPA sehingga menjadi 16,66 KPA. Di nomor 7 ini ada pertanyaan, jika seorang penyelam pada kedalaman 30 meter di bawah permukaan laut, terus ada tekanan barometrik sebesar 101 KPA dan berat jenis air laut sebesar 1,03, apakah penyelam akan meninggal karena tekanan tersebut? Jadi yang pertama kita hitung tekanan hidrostatik terlebih dahulu, yaitu P sama dengan rho kali G kali H, itu 1030 kali 9,8 dikali 30. 9,8 itu G dan hanya 30 meter, itu di 302,820 PA. Habis itu kita ubah 302.820 PA. Lalu kita ubah menjadi KPA sehingga menjadi 302,82. Sehabis itu kita hitung tekanan di kedalaman 30 meter, yang dimana P total itu P atmosfer ditambah P hidrostatik. Jadi P atmosfer tadi itu 101 KPA ditambah 302,82 yang menghasilkan di angka 403,82 KPA. Lalu pertanyaannya, apakah penyelam itu meninggal? Jawabannya tidak, karena tekanan 403 KPA itu masih dalam batas wajar dan penyelam juga harus memiliki skill yang mumpuni untuk melakukan penyelaman tersebut.
Lanjut ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 tuh kita disuruh memberikan penilaian dan pendapat kita tentang stabilitas A, benda yang tenggelam, sama B, benda yang mengapung. Aku ngambil contoh buat benda yang A tuh kapal selam, terus sama benda B itu ya kapal atau perahu laut yang biasa. Jadi buat benda A kapal selam, agar kapal selam tidak miring, center of gravity-nya tuh harus ditempatkan di bawah atau enggak sejajar dengan center of buoyancy secara vertikal. Terus center gravity itu biasanya terletak di bagian bawah badan kapal karena di sanalah beban berat seperti mesin, terus balas ditempatkan. Terus juga center of buoyancy itu berada di tengah-tengah volume terendam kapal, dan posisi ini menjaga kapal tetap stabil dan tegak di dalam air. Jadi kayak gini nih, ya kan. Terus buat benda B itu ada kapal atau vessel biasa. Jadi buat kapal atau vessel biasa tuh center buoyancy itu tergantung pada volume kapal yang terendam. Jadi yang berada di bagian bawah lambung kapal itu center buoyancy selalu rendah karena hanya mencerminkan bagian bawah kapal yang menyentuh air. Terus meskipun center gravity-nya lebih besar daripada center of buoyancy, kapal tuh tetap stabil karena memiliki metacenter. Jadi selama metacentric height-nya positif, kapal tetap stabil walaupun center gravity-nya lebih tinggi daripada center buoyancy-nya. Intinya tuh meskipun center gravity-nya lebih tinggi dari center buoyancy, stabilitas kapal tuh tetap bisa dijaga melalui kombinasi desain lambung, distribusi muatan, sama pengendalian metacentric height. Lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 tuh berbunyi, lambung sebuah perahu memiliki volume 128 meter kubik dan massa total perahu waktu kosong tuh 10.000 kg. Terus kita disuruh nentuin banyak beban yang dapat dibawa perahu ini tanpa tenggelam di danau A sama di laut B. Kita langsung jawab aja. Pertama kita harus ketahuin V-nya tuh kan 128 meter kubik. Terus kita juga harus tahu massa waktu perahunya kosong itu 10.000 kg. Terus kita juga harus tahu massa jenis danau. Massa jenis danau tuh 10.000 kg per meter kubik. Terus kita juga harus tahu massa jenis laut. Kalau massa jenis laut tuh 1025 kg per meter kubik. Terus kita tentuin rumusnya tuh ada rumus G apung maksimal, yaitu massa jenis dikali G dikali V. Terus kita juga habis kita nyari itu, kita pakai rumus setarakan dengan berat total. Itu rumusnya itu massa jenis dikali volume sama dengan M0 tambah M beban. Terus sama dengan M beban sama dengan massa jenis dikali volume dikurang M0. Pertama kita hitung dulu yang ada di danau. Jadi kan rumusnya M beban sama dengan massa jenis dikali volume dikurang M0. Kita tinggal masukin angkanya aja. Jadi massa jenis dikali volume itu 1000 dikali 28, karena ini di danau kita pakai angka 1000. Terus hasilnya dikurang 10.000 yaitu M0. Hasilnya kan 128.000 dikurang 10.000. Hasilnya jadi 118.000 kg untuk di danau. Terus untuk di laut itu rumusnya sama, bedanya kita pakai massa jenis air laut. Massa jenis air laut tuh 1025 kg per meter kubik. Jadi 1025 dikali 128 hasilnya dikurangin 10.000. Jadi 131.200 dikurangin 10.000 hasilnya tuh 121.200 kg. Jadi 118.000 kg tuh massa yang bisa dibawa di danau. Terus 121.200 kg itu adalah massa yang bisa dibawa di laut. Udah. Di sini aku izin mereview penugasan dari Pak Edi di kelas mekanik fluid. Jadi di sini ada case terkait PT Artus dan juga PT Badabong. Di sini case-nya adalah PT Artus itu merupakan perusahaan manufaktur kapal, sedangkan PT Badabong itu merupakan perusahaan yang memproduksi atau sebagai klien lah untuk dari industri baja. Jadi masalah muncul di saat kapal yang dibangun oleh PT Artus ditolak oleh PT Badabong karena tidak disertai bukti teknis terkait kemampuan kapal mengapung dan membawa muatan. PT Artus berpendapat bahwa mereka hanya bertanggung jawab membangun kapal, bukan
tanpa kewajiban gitu loh, kayak pengujian teknis maupun perhitungan ilmiah. Jadi oleh sebab itu mereka dari PT Badabung sendiri mengandalkan pengalaman praktis sebagai dasar bahwa kapal itu layak berlayar. Dari sudut pandang Babadong, walaupun di kontrak tidak disebutkan secara jelas bahwa PT Artrus harus memberikan perhitungan dan pengujian teknik terhadap kapal yang dibuat. Babadong menganggap bahwa perhitungan dan pengujian itu adalah aset penting agar Babadong bisa memastikan kelancaran dan keselamatan pengerjaan bidang mereka nanti. Dan juga Babadong menolak kapal buatan PT Artrus karena tidak disertai perhitungan teknis penting seperti daya apung, stabilitas, dan kekuatan struktur kapal. Meski kontrak tidak mewajibkan secara eksplisit, Babadong menganggap dokumen teknis tersebut krusial untuk memastikan keselamatan, efisiensi logistik, dan kelayakan hukum sama asuransi kapal. Penolakan ini merupakan langkah profesional dan preventif untuk menghindari resiko operasional dan hukum di masa depan. Ada observasi terhadap kapal yang telah dibangun. Jadi berdasarkan hasil observasi, kapal dari si Artus ini memiliki LOA sepanjang 100 meter, lebar 15 meter, draft 8 meter, dan depth sebesar 10 meter. Dan juga di sini diberitahu bahwa ada propeller diameter propeller itu 5 meter. Lalu tapi dokumen yang diberikan dari Artus ini tidak lengkap. Contohnya general arrangement-nya tidak ada, landspan-nya tidak ada, dan hasil uji laboratorium terhadap material juga tidak ada. Jadi meskipun struktur luar terlihat lengkap dan kapal tampak telah selesai dibangun secara fisik, absennya dokumentasi ini menjadikan evaluasi kelayakan kapal ini hanya bisa dilakukan dengan pendekatan perkiraan. Jadi tidak bisa dilakukan dengan yang pendekatan yang teknis. Observasi ini menjelaskan bahwa validasi teknis lebih lanjut sangat diperlukan untuk sebuah kelayakan kapal. Sekarang kita lanjut ke perhitungan dan analisis data. Pertama-tama kita tuh harus tahu data kapalnya terlebih dahulu. Jadi dari data kapal yang diberikan, kita tuh tahu jenis kapalnya itu adalah general cargo ship yang dipakai buat ngangkut sama ngetransport blok baja. Terus panjang kapalnya itu 100 meter, kemudian berat kapalnya itu 15 meter, terus draughtnya itu 8 meter, terus propeller diameter 5 meter. Terus kita juga tahu kalau pelayaran ini itu dilakukan dari Tanjung Perak Indonesia ke Cina Qingdao, ya kan? Terus untuk total beratnya tuh kan pakai NRP kita. Jadi total beratnya tuh 128.000 ton. Pertama kita melakukan perhitungan terlebih dahulu. Perhitungan yang dilakukan pertama tuh kita nyari volume displacement kapal. Rumus volume displacement kapal tuh kan V dikali L, V sama dengan L dikali B dikali T dikali CB. CB itu koefisien blok. Tapi kan dari datanya kan kita belum dikasih koefisien bloknya itu berapa. Tapi kita bisa mengasumsi karena general cargo ship itu mempunyai koefisien blok sekitar 0,70 sampai 0,85. Dari angka itu aku ngambil angka 0,70 biar gampang, kan? Jadi setelah kita tahu koefisien bloknya itu 0,70, kita masukin semua angkanya ke rumus saja. Jadi kan V sama dengan L itu 100, B nya itu 15, T nya itu 8, terus CB nya itu 0,70. Terus hasilnya itu 8.400 meter kubik. Kemudian kedua tuh kita harus ngitung displacement weight dari kapalnya. Rumus displacement weight dari kapal tuh rho dikali V, ya kan? Massa jenis dikali V. Mengapa kita harus menghitung displacement weight kapal tuh? Karena kita harus mengetahui kapasitas berat total yang bisa dibawa oleh kapal berdasarkan massa jenis airnya. Sebelum kita memastikan angkanya, kita juga harus mengetahui bahwa massa jenis air buat di laut itu 1025 kg per meter kubik.
ya kan. Setelah kita tahu semua itu, kita masukin aja semua angka ke rumus, kan volumenya udah dapet, terus massa jenis airnya udah dapet. Jadinya displacement weight-nya itu massa jenis air dikali volume, massa jenisnya itu 1025, volumenya itu 8400. Jadi kita punya hasil 8610 ton. Nah, dari hasil perhitungan itu, analisisnya itu kita bisa mengetahui apakah kapasitas kapal sanggup untuk membawa barang 128.000 ton atau tidak. Jika total bobot kapal dan muatan itu lebih besar dari displacement weight, maka kapal yang mengangkut barang tersebut akan tenggelam. Jadinya dari data di atas kita mengetahui bahwa muatan yang akan dibawa oleh kapal, yaitu sekitar 128.000 ton, tidak mampu mengangkat barang tersebut, dikarenakan daya apung maksimum yang bisa dibawa kapal itu cuman 8.610 ton. Kan artinya kurang. Nah, artinya kapal itu mempunyai selisih muatan 119.390 ton. Kan banyak tuh selisihnya. Terus kita bisa nyimpulin dari data yang telah kita hitung sama data yang kita diberikan, kalau hasil itu tuh terjadi karena miscommunication antara kedua pihak pembuat kapal, itu PT Artus sama pemilik muatan, yaitu Babadong. Terus tanpa spesifikasi yang benar dari kedua pihak, maka ini bisa menjadi risiko kegagalan struktural dan risiko kecelakaan yang tinggi juga. Memiliki makna hasil perhitungan, di mana dari hasil perhitungan yang telah kami hitung terdapat kesenjangan yang cukup jauh nih antara kebutuhan operasional dari Babadong Steel Company dan juga kapasitas muatan dari kapal yang dibuat oleh Artus Shipbuilding ini. Jadi kapal dari si Artus ini hanya diperkirakan hanya dapat mampu membawa 8.610 ton, sementara Babadong ini dia ingin kapalnya ini membawa 128.000 baja, yang 128.000 ton baja, yang dimana kayak skenario terbaik CB tertingginya, karena CB-nya itu dari 0,7 sampai dengan 0,85, rata-ratanya segitu. Jadi kalau pakai CB yang paling tinggi juga dia cuman bisa selisihnya itu masih di 120.000. Jadi secara teknis kelebihan bebannya seperti tidak hanya membuat kapal tenggelam, tapi juga membayar seluruh kapal itu sendiri gitu. Terus dalam perhitungan ini tidak hanya bersifat teknis, namun juga menunjukkan pentingnya komunikasi teknis dan proyek rekayasa dan konsekuensi besar dari ketidakpadatan data di tahap awal perencanaan proyek ini. Lalu ada rekomendasi, apa sih yang kita rekomendasiin sebagai lulusan Marine Engineering? Yang pertama, peninjauan ulang spesifikasi teknis. Pihak Babadong perlu peninjauan ulang terhadap kebutuhan kapasitas yang Babadong inginkan nih di kapalnya. Lalu ada audit komunikasi proyek dan spesifikasi awal. Jadi proyek ini tuh emang harus banget di riset supaya bisa mendapatkan hasil dari kedua buah pihak yang diinginkan. Habis itu juga ada untuk pihak Artus ini memiliki evaluasi kelayakan operasional kapal. Jadi kapal yang baru dibangun ini harus ada uji operasionalnya dulu nih, supaya kita bisa tahu kapal ini ternyata bisa ngapung atau tidak, dan layak untuk jalan atau tidak. Lalu ada peningkatan standar dokumentasi teknis, ini juga untuk si Artus. Dan yang kelima ada ada konsultasi dengan badan klasifikasi atau otoritas maritim. Jadi baik Artus maupun Babadong disarankan untuk melakukan verifikasi teknik kelanjutan dengan badan klasifikasi dan otoritas maritim nasional, BKI, contohnya BKI dan DNV. Kedua belah pihak juga perlu melakukan peninjauan ulang terhadap struktur komunikasi dan proses dokumentasi teknis dan proyek-proyek ke depan agar kesalahan asumsi serupa tidak terulang.
gitu. Jadi emang semuanya harus diriset lagi dari ulang dan seperti yang tadi saya bilang. Kita lanjut ke poin terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi dari data di semua di atas, kita tuh bisa mengetahui bahwa sengketa yang dialami oleh PT Artus dan PT Babadong itu terjadi karena kurangnya informasi dan dokumentasi yang jelas terhadap proyek pembuatan kapal mereka. Jadi dalam pembuatan kapal ini PT Artus kan mengikuti arahan dari PT Babadong, di mana di kontrak tidak dijelaskan bahwa mereka harus menjelaskan perhitungan-perhitungan mereka ke PT Babadong. Kemudian PT Babadong kan menolak kapal yang dibuat oleh Artus karena mereka tidak menjelaskan perhitungan-perhitungan teknis yang harusnya diperlihatkan kepada PT Babadong. Di sisi lain, PT Babadong itu juga tidak memberikan informasi yang jelas kepada PT Artus. Mereka juga tidak menetapkan di kontrak bahwa perhitungan seperti daya apung, stabilitas, dan kekuatan struktur itu harus diperlihatkan ke mereka sendiri. Ini tuh adalah kesalahan yang mungkin sangat krusial untuk menjamin operasional dan keselamatan kapal. Kemudian itu adalah hasil perhitungan dari data di atas. Hasil perhitungannya tuh menunjukkan bahwa kapal yang dibangun oleh PT Artus hanya memiliki daya apung sekitar 8.610 ton. Tapi kapal yang dibutuhkan oleh PT Babadong untuk mengangkut barang mereka tuh dibutuhkan sampai berapa ya? 128.000 ton kalau nggak salah. Jadi selisihnya kan sangat jauh. Karena selisihnya sangat jauh, kapal yang dibuat tuh tidak mungkin membawa muatan sebesar itu, dan juga tidak layak untuk beroperasional dikarenakan bisa mengalami kerusakan struktural terhadap kapal ataupun mengalami tenggelam. Jika dipaksakan, hal yang terjadi itu bisa sangat fatal lah buat company Babadong sendiri, karena itu kan bisa merugikan mereka gitu loh. Terus hal ini tuh juga menyalahi ketentuan keselamatan pelayaran internasional seperti SOLAS dan International Laut Line Convention yang menetapkan batasan-batasan teknis ketat untuk kelayakan kapal. Jadi, dengan mempertimbangkan seluruh data di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa sengketa yang terjadi ini berakar dari adanya kegagalan dalam pertukaran informasi terhadap kapal yang dibuat serta kurang jelasnya kontrak antara pembuat dan penerima. Kapal yang dibuat untuk mencegah kejadian-kejadian seperti ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar kejadian seperti ini itu tidak terulang lagi, seperti proyek rekayasa melibatkan audit komunikasi, kemudian menyusun kontrak teknis yang detail, kemudian menyertakan konsultasi rutin dengan badan klasifikasi maritim, kemudian juga dokumentasi teknis yang lengkap dan informasi yang jelas sejak awal itu adalah kunci dalam menjamin keberhasilan proyek kapal dan keselamatan penggunanya. Sekian dari saya, terima kasih.